adalah persoalan kegaduhan kelas. Itu bisa diatasi dengan aturan yang seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kliniknya adalah berbagai macam karakter yang saya hadapi, dan disitulah letak kita sebagai guru bagaimana berupaya sebaik mungkin untuk dari beberapa karakter ini kita upayakan tidak menimbulkan sebuah masalah dalam kelas supaya dalam proses pembelajaran berjalan. Kita lanjut kepada pertanyaan berikutnya, yaitu bagaimana cara ibu mengatasi kendala-kendala yang sering ibu alami saat mengeluarkan materi, di mana saat mengeluarkan materi tersebut ada hal-hal yang tidak diinginkan dalam proses belajar mengajar. Iya. Pertama tadi masalah buku ya. Saya kalau persoalan buku ada dua. Pertama saya mengadu kepada kepala sekolah. Dan kedua adalah mau tidak mau kepada orang tua siswa. Karena terkadang ada siswa saya itu yang bermasalah berhubungan dengan mata, berarti harusnya bisa. Jadi saya ceritakan kepada orang tuanya tentang persoalan yang ada di dalam kelas sehingga dia itu tidak begitu efektif dalam belajar karena ada hubungan begini orang tua dan kepala sekolah. Itu kan hubungan dengan sumber buku dan alat pembelajaran yang jelas. Dan yang kedua adalah bagaimana mengatasi supaya tidak menimbulkan masalah di dalam ruangan atau di kelas. Kalau ada siswa saya yang bermasalah, saya tidak pernah yang namanya lanjut terus di pembelajaran dengan meninggalkan masalah saya dulu. Saya mengutamakan menyelesaikan masalah daripada melanjutkan materi yang otomatis tidak efektif. Jadi persoalan itu misalkan ada yang berkelahi, saya panggil, saya selesaikan secara pribadi dengan saya dan saya damaikan dulu. Kemudian jika ada lain lagi, misalkan anak-anak ini apa yang dia ngambekkan pada saat keluar main, mungkin adakah mungkin uangnya yang hilang atau bagaimana, terus itu lagi yang saya cari solusinya. Apabila uang itu masih bisa saya ambil, nah dia belum makan, saya kasih. Yang kedua, saya kasih orang tuanya. Bagaimana ini? Apakah cerita atau bagaimana? Iya, misalkan Jadi kemudian kendala lagi ketiga adalah kegaduhan. Di dalam proses pembelajaran itu setiap siswa, apalagi kita di kelas rendah, otomatis banyak mainnya, banyak lari-larinya, lebih banyak yang namanya saling mengganggu sama lain. Itu adalah kita guru. Kalau saya secara pribadi, saya membuat aturan. Aturan itu adalah aturan yang hanya berlaku dalam kelas. Supaya kenapa? Mengantisipasi kegaduhan dan menyebabkan nanti terjadinya tindakan-tindakan fatal. Karena anak-anak ini belum mengetahui bahwa sejauh ini fatal dengan tidak. Jadi dengan aturan-aturan yang saya terapkan di dalam kelas itu adalah membatasi ruang gerak anak-anak untuk tidak melakukan hal-hal yang sifatnya menyakiti atau mengganggu orang lain, walaupun dari segi verbal atau non-verbalnya, dari perkataan ataupun dari perbuatan. Masing-masing siswa buat aturan sendiri dan itu hanya berlaku dan kesepakatan itu kami sepakati di dalam satu kelas. Saya melibatkan antara saya dengan jadi aturan itu kita buat dengan kesepakatan kita bersama. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana jika seorang siswa datang ke sekolah membawa masalah dari rumah dan anak tersebut memberikan dampak kepada teman-temannya? Bagaimana ibu mengatasi hal tersebut? Iya, oke. Pernah saya mendapatkan masalah seperti ini. Ini anak datang di sekolah tidak membawa uang jajan. Terus tiba di sekolah dia memalak temannya, bukan memalak sih, meminta. Anaknya dipalak ini menangis karena si anak ini tidak membawa jajan, dia diminta paksa. Persoalan saya yang tadinya menangis dengan yang mengambil uangnya saya ambil, saya bawa di kelas. Pada saat mereka sudah masuk, kan ini kan terjadi kan pada saat datang saya tidak tahu ada persoalan seperti ini. Kemudian saya bagi kelas, kemudian saya cari kenapa sampai dia meminta uangnya dan kenapa terjadi seperti ini. Jadi memang dari rumah, saya cari dulu apa yang terjadi di rumah. Oke, permasalahan orang tua yang diceritakan sama itu kan pribadinya ya. Tapi sebagai saya, orang tuanya itu, saya memberikan nasihat bahwa begini dan begini. Terutama misalnya begini.
Kalau kamu tidak membawa uang, pertama, kalau bicara sama ibu, guru, bisakah saya minta bekalnya teman, tapi tidak boleh main kasar, tidak boleh main palak, itu namanya sudah melakukan tindak kriminal. Saya bilang, minta sama ibu, siapa tahu ada teman-temannya yang memiliki bekal lebih, makan bersama-sama. Kalau kamu merasa bahwa kamu tidak memiliki uang untuk beli minum ataupun beli makan, nah, itu diselesaikan dulu. Jadi supaya kenapa yang tadi membawa masalah itu ke depannya, dan saya berikan nasihat supaya anak-anak yang tadi yang tidak melakukan hal yang sama, dan apabila terjadi dia sudah tahu bahwa oh ternyata tindakan yang itu tidak benar. Jadi mendingan meminta dengan baik dan kita carikan solusinya.